Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu. Pertama, di kiri saya ada Bang Iwan, yang sebelah lagi adalah Bang Supriyadi. Beliau ini saya sebutkan adalah merupakan salah satu dari orang yang tertangkap pada kasus, ya, setelah rentetan kasus Makobrimob yang terbunuh 5 Densus 88, lalu tanggal 12-13 itu peledakan di bom Surabaya, dan tidak lama kemudian, 1 bulan kemudian, beliau tertangkap di Jakarta. Mereka biasa kita sebut sebagai kelompok Muara Angke. Nah, beliau juga sudah pernah berbaiat kepada ISIS dan kemudian ditangkap oleh Densus 88 setelah kejadian tersebut di Kelapa II dan di Surabaya. Sebelumnya saya menyapa dulu nih, alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Iwan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Suryadi. Waalaikumsalam. Baik, ada beberapa pertanyaan yang bagi para netizen, jamaah YouTuber. Pertama, bagaimana Anda bisa tertarik dengan kelompok-kelompok ini? Apa sih sebetulnya yang dijanjikan oleh kelompok-kelompok radikalis semacam ISIS ini? Ya, mungkin Bang Iwan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita tertarik dengan ISIS? Awalnya saya ikut jamaah Al-Aqsa. Mungkin sama seperti orang-orang yang lain yang biang dari semuanya itu NI ya, seperti itu. Nah, kan setelah kita ketahui bahwa NI itu hanya sebatas tidur dalam arti tidak ada pergerakan, maka ada semacam suatu gerakan, yaitu yang gerakan itu bisa menghidupkan gairah NI tempo dahulu, yaitu ada namanya idat. Nah, itulah makanya giroh tersebut saya muncul, karena memang saya sudah lama bergabung dengan NI. Akhirnya saya keluar dari ini, menyatakan keluar dari NI, baru keluar dari ini karena apa? Di NI tidak ada pergerakan, makanya seperti itu. Nah, oleh karena itu, datang seorang orang tua namanya Abi Mubarak alias Deddy Santoso alias Abi Mubarak. Nah, dia memang dulu juga alumni NI juga, dan dia merasa kecewa juga dengan NI karena tidak ada pergerakan. Ya, seperti itu. Maka dari itu dia memberikan harapan-harapan bahwa kita akan ada pergerakan, dalam arti ada idat lagi, latihan gitu lah kan dalam pemahaman. Memang kalau ada kelemahan saya ketika, mungkin kalau saya dalam sisi penafsiran dalam arti Al-Quran itu seperti apa, bunyinya apa, saya tidak bisa. Tapi kalau saya kan tipe orang lapangan, samina wa ta'ala, ketika pemimpin berbicara kita mendengarkan, kita menjalankan. Itulah yang saya pahami, seperti yang terakhir sebagai sebelum tangkap saya dipahami. Nah, ketika pemimpin menyatakan kita harus berbaiat kepada beliau, saudara Abi ini, maka kebetulan waktu itu pemimpin saya di Depok namanya saudara Ruhi. Nah, akhirnya kita sepakat untuk berbaiat kepada Abi Mubarak atau Deddy Santoso ini. Nah, dia memberikan harapan-harapan bahwa akan ditimbulkan gairah lagi. Dan nah, jelang waktu itu kita berbaiat dengan ISIS itu 2016. Akhir 2016. Nah, ketika sudah berbaiat ke ISIS itu pun jadi yang saya ketahui, beliau itu ISIS-nya dalam arti ingin mendirikan membuat sesuatu kelompok menjadi perwakilan jadi Indonesia, ISIS Indonesia ya. Ingin menunjukkan bahwa ini loh ISIS Indonesia seperti ini loh wilayah-wilayahnya, ini loh umat-umatnya, seperti itu yang dia inginkan, seperti itu. Sampai pada akhirnya ada beberapa daerah yang akhirnya sudah berbaiat kepada beliau, yaitu pertama daerah Depok, daerah Cianjur, terus Jakarta, sampai daerah Tegal ya. Dia berbaiat kepada beliau. Baik, ini ada yang kedua, Bang Supriyadi ini pernah kerja di Astra bahkan ya, menjadi seorang supir dan sebagainya. Ini bisa tertarik dengan kelompok-kelompok ini bagaimana nih Bang Supriyadi saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awal dari kita gabung di sini adalah karena kita
kegiatan yang bersifat jasmani, dengan ada olahraga yang mendorong kita untuk semangat, dan ada pengajian-pengajian yang mana kita selalu ikutin, dan kita tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang semuanya bersifat baik, sosial, dan Iya. Oke, ada yang satu menjadi pertanyaan bagi masyarakat gitu. Adanya brainwashing, adanya cuci otak nih dalam kelompok-kelompok seperti ini. Anda merasakan tidak bahwa Anda ini tertipu oleh kelompok mereka? Doktrin apa yang sering disampaikan oleh mereka? Mungkin dari Abang Iwan dulu nih. Jadi gini, kalau secara doktrin karena orang saya udah lama itu dengan EI, mungkin doktrinnya hampir sama dengan EI, seperti itu. Cuman yang membedakan memang ini sudah ada wujud khilafah, itu. sudah ada senjata, sudah ada kekuatan. Kalau NI masih intinya NI masih abstrak. Jadi gini, ketika khilafah ini dihadirkan, kan memang kan di pemahaman yang saya pahami dulu NI itu kan bahwa NI itu ingin membuat bentuk suatu wilayah. Nah, makanya ini ISIS sudah mempunyai wilayah. Kenapa kita nggak ke situ? Itu yang menjadi brand pasnya dia. Khususnya orang-orang yang lama. Yang memang. Ini perhatian nih bagi kelompok NII ya, yang selama ini abstrak, baru baru paham dan baru wacana. ISIS ini menawarkan wilayah. Mereka sudah paten, sudah tamkin bahkan. Itu yang menjadi daya tarik. Gitu. Memang seperti itu. Makanya kan itulah yang menjadi pola pikir atau daya tarik kita, yang pertama orang-orang yang lama di NII untuk ikut gabung ke ISIS. Ya. Makanya itu kalau ketika saya berjalan, hampir pola kerjanya, pola rekrutmennya itu nggak jauh dari kelompok NII yang saya pahami seperti itu. Memang pola takfiri itu sebenarnya jauh sebelum ISIS ada, dulu juga mungkin NII ada takfir ya. Iya, mungkin kayak gitu seperti ada, karena ya ketika saya bergabung hampir sama lah pola, cuman berhubung dengan tergerusnya Damar sudah tidak ada seperti itu. Apa yang membuat Anda keluar dari kelompok ISIS? Itu apanya? Dan itu menjadi puncak titik klimaks Anda bisa sadar kembali kepada NKRI. Saya Bang Supriyadi dulu. Ya. Apa yang membuat Anda jadi keluar dari kelompok-kelompok seperti itu? Saya pikir kalau kelompok-kelompok ini kesananya berbahaya. Iya, berbahaya, dan mungkin dengan hukum, akhirnya saya berpikir untuk keluar dari sini. Enggak, bahaya itu di pemahaman apanya? Apa mudah kafir? Mudah mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang. Dulu siapa yang pernah Anda kafirkan orang selama Anda ikut kelompok? Ya, togut tentu polisi. Iya. Padahal kalau kita lihat polisi, tentara ini masih ada yang sholat, ada yang puasa. Anda nggak tega gitu, apa bisa begitu tega kafirkan mereka, sehingga akhirnya memang mereka jadi sasaran. Iya, nggak tega karena kita sesama-sama Muslim, maksudnya ada yang disebutkan PNS misalnya. PNS itu katanya kafir. Ya, Muslim juga sholat juga. Itu yang membuat Anda jadi ragu-ragu. Iya. Dan itu membuat Anda sadar, kira. Bang Iwan gimana, Bang Iwan? Jadi yang membuat Anda sadar ini apa? Pengalaman pribadi saya sih, masalah takfir ini memang sudah lama. Terus di kelompok NI Anda sudah mendapat pengalaman itu. Terus kedua, masalah di ISIS juga hampir sama. Yang menjadi saya sadar itu karena waktu tergerus semua waktu bergabung dengan kelompok tersebut, akhirnya saya melupakan hak dan kewajiban anak dan istri saya. Makanya saya memutuskan keluar dari kelompok tersebut, di mana hampir 90% waktu saya untuk kegiatan tersebut. Emang Anda tinggalkan bagaimana anak istri itu? Ya, pernah yang pengalaman saya yang sangat menyedihkan dan saya ingat memori terus ketika istri saya sakit, minta
supporter saya tidak bisa. Alasan saya kerja, kedua saya aktif di lembaga kegiatan di kelompok jamaah tersebut. Terus terakhir yang sangat berkesan di otak saya ketika anak saya itu meminta sol sepatu yang sederhana sebenarnya. Sederhana. Bukan beli sepatu baru. Bukan beli sepatu tapi baru. betulin sepatu. Nah, betulin sepatu. Tapi berhubung sol sepatu itu berbenturan dengan acara kegiatan kelompok saya, itu sangat berat. Ya Allah, itu saya rasakan ketika saya keluar dari kelompok tersebut dan saya mulai ternyata seperti ini yang misalnya hak kewajiban anak saya yang sudah saya tinggalkan. Makanya itu ya banyaklah muhasabah yang saya lakukan. Makanya itu kan semua itu kan pasti ada hikmah. Hikmah itu mungkin tidak akan bisa kita ambil sesuatu ketika kita belum menjalankan. Mungkin ketika kita berbicara sabar antum sabar itu memang ketika bersabar itu sebelum menjalankan orang akan bilang sabar. Tapi ketika sudah menjalankan ada dua konsekuensi, bisa jadi gila, bisa menjadi tawakal. Nah, kalau dia mungkin seorang muslim, dia bisa menjadi tawakal dan dia bisa mengambil ibroh. Nah, itulah hikmah yang bagi saya. Ibroh itu ketika sesuatu yang dari buruk menjadi lebih baik. Kita introspeksi diri sendiri, bagaimana apakah yang kita kerjakan dahulu itu baik menurut diri kita ataupun orang lain. Karena apa? Pelajaran yang saya telah dapati bahwa nanti ketika dia menghisab, masing-masing kita akan dihisab ditanya pribadi. Tidak ada yang bisa menolong, baik anak ataupun istri. Nah, kita sebagai imam, kepala keluarga, subhanallah, apa hak istri kita tidak pernah kita penuhi. Nah, itu yang menjadi sebenarnya sebentar supaya diri sendiri ketika saya menghadapi tersebut. Nah, banyak waktu-waktu yang anak-anak saya juga yang saya lalaikan seperti itu karena saking sibuknya dengan kegiatan tersebut. Mungkin karena hal-hal tersebutlah maka pada akhirnya Allah menyadarkan saya bahwa pada akhirnya semua itu ada titik nadir yang mana ketika kita tidak bisa untuk menahannya maka akan dikeluarkan semuanya. Maka daripada itu pintar-pintar mencari teman. Karena apa? Teman kita bisa berbuat menjadi hal yang positif. Teman bisa menjadi kita yang menjadikan negatif seperti itu. Karena apa? Semuanya itu juga nanti semua kan bertanggung jawabkan. Ketika semuanya itu bisa berjalan dengan baik, ya alhamdulillah. Toh pada akhirnya kadang-kadang teman juga bisa menjerumuskan yang negatif. Nah, itu jangan sampai kita menjadi hal yang besar. Dulu Anda berdua menganggap bahwa Indonesia ini negara kufur, tapi sekarang sudah tidak. Gimana Anda memandangnya? Apakah betul negara kita ini negara kufur? Ini Ustaz Ali Imron juga menjelaskan seperti itu. Anda gimana? Memang kalau konteks kufurnya ini kan memang kufur kepada kufur nikmat Allah atau kufur secara hukum. Mungkin kalau yang bicara seperti ini kita langsung ke ide masalah hukum. Kan? Kalau bicara keilmuan mungkin saya tidak bisa menjelaskan bagaimana ayatnya seperti apa. Cuman kufur dalam konteks ini mungkin yang kita pahami bahwa kufur atas tidak dijalankan syariatnya Allah. Mungkin seperti itu yang kita pahami. Nah, sekarang kita juga baru sadar bahwa pada akhirnya ketika kita membaca banyak buku literasi, pada akhirnya hukum Islam itu tidak akan bisa dipaksakan, tidak akan bisa dijalankan apabila dari manusia tersebut tidak mau mengerti apa arti hukum Islam tersebut. Bagaimana berarti lebih butuh dakwah lagi dong. Jangan mencas dulu, menghukumi dulu, sementara kita belum berdakwah secara maksimal begitu. Iya. Karena apa? Banyak nih, khususnya orang Indonesia, hobi akan apa sih hukum Islam? Ya, kayak misalkan gini, hukum tangan, potong tangan, ataupun yang penjinah itu derajat. Ketika kita baca sirah lebih mendalam, ya seperti ketika misalkan orang dipotong tangannya, ketika itu dijalankan, itu pun harus ada syarat-syarat dan ketentuannya. Misalkan dia ada yang pernah saya baca sirahnya, orang dibaca dari mana saya lupa. Ketika
dia mau dihukum tangan dan dipotong, dia ditanya, kenapa kamu mencuri, katakan seperti itu kan. Saya mencuri karena apa? Juragan saya tidak memberikan bukan makanan, hak, misalkan gaji kalau bahasa kita sekarang. Makanya saya mencuri dari hasil kebun bos saya, tuan saya. Dan dalam persidangannya itu malah si tuannya malah yang dihukum membayar. Iya seperti itu. Nah, mungkin yang hal-hal tersebut juga kita harus menjelaskan bagaimana ketika seorang wanita dirajam. Mungkin Anda waktu juga pernah mengetahui bahwa ada seorang penzina itu kan dia minta dirajam, tapi Rasulullah sampai pada akhirnya dia menyusui dan selama 2 tahun baru dia dirajam gitu. Sampai Umar bin Khattab sangat kesal dengan wanita itu, sampai Rasulullah bilang sesungguhnya darah dia itu sudah bisa memberikan syafaat kepada seluruh makhluk di sekitar dia, seperti itu. Nah, makanya seperti itu, bahwa pada akhirnya apalagi kalau kita bicara masalah takfir seperti ini ya, ketika ya zamannya Sayyidina Ali seperti itu, bahwa mengkafir-kafirkan gitu kan para sahabat itu sudah terjadi dari dulu sampai sekarang. Kalau kita bicara literatur sejarah, ternyata peristiwa-peristiwa tersebut sudah jauh sebelum kita lahir, sudah jauh sebelum kita untuk memikirkan. Nah, bagaimana kita mungkin bisa menyikapi secara dewasa ketika kita berhadapan dengan orang-orang secara kholaqah. Mungkin itu yang perlu kita menjelaskan, bahwa mentakfiri atau mengkafirkan orang nanti juga punya konsekuensi seperti itu. Apa pesan-pesan Bang Supriyadi dan Bang Iwan terhadap kaum muslimin agar tidak masuk ke paham-paham radikalisme dan terorisme? Mungkin para jamaah akan mendengar apa pesan-pesan Anda? Ya mungkin kita jangan terlalu percaya atau gampang terpengaruh hal yang radikalisme, masalah agama. Kita introspeksi diri dulu, mana yang baik dan benar, kita implementasi dulu, pilih-pilih dulu. Iya. Jangan reaksi, jangan asal reaktif. Kita terpengaruh gitu. Kalau Bang Iwan, apa nih Bang pesan-pesan kepada para pemuda? Kalau untuk pemuda, apalagi dengan undang-undang yang terbaru, maka berhati-hatilah. Kenapa? Sekarang itu sifatnya hanya mendengar tapi tidak memberikan informasi, maka akan musuh. Nah, pintar-pintar memilih teman, terutama di grup ya sekarang dengan teknologi yang kita punya, termasuk teman di sosial media gitu loh. Kadang sosial media itu memancing kita untuk menunjukkan bahwa saya seorang muslim nih, saya seorang muwahhid gitu. Ini saya ingin memberikan komen-komen yang mujahid seperti itu. Tanpa kita sadari dia memancing untuk kita istilahnya memposting sesuatu yang menimbulkan sara. Nah, itu dia yang menjadi perhatian buat netizen atau teman-teman itu, bahwa pandai memberikan komen. Kalau memang tidak bisa memberikan secara syar'i komennya, maka lebih baik diam. Tonton saja, tidak usah banyak komen, karena apa? Lidahmu itu sangat bahaya. Sekali berucap salah, itu hukumannya istilahnya mungkin konsekuensinya tidak ditanggung sekarang. Banyak mungkin yang kita tahu di TV hanya sekadar mengatakan sesuatu sedikit, tapi urusannya ke hukum akan panjang gitu. Maka berhati-hatilah dengan lidah kamu. Anda terjerat di Undang-Undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 13. Itu bagaimana Anda bisa terjerat dengan pasal-pasal tersebut? Ya, mungkin kalau secara hukum mungkin kita nggak tahu ya. Tapi di dalam proses persidangan itu memang mau terlibat kecil, mau terlibat sampai besar, itu harus sama. Dalam arti mungkin kalau secara aksi kita tidak ada, kita hanya sebuah perencanaan, tidak ada aksi sebenarnya seperti teman-teman yang senior kita mengadakan pemboman ataupun mempunyai senjata ini, kita tidak ada. Kita hanya mengadakan sesuatu yang ingin mengadakan sesuatu gitu, tetapi tidak terwujud semua.
namun pada akhirnya kita semuanya kena. Nah, itu dia. Baik, saya sedikit tambahkan, mereka ini belum pernah berbuat, belum ada aksinya, tapi bisa ditangkap oleh Densus 88. Kenapa? Ternyata di dalam pasal 13 di Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 yang telah direvisi setelah kejadian Kampung Melayu, setelah kejadian Makobrimob dan pengeboman di Surabaya, itu seseorang bisa ditangkap walaupun dia belum melakukan apa-apa. Ya. Bahkan tidak itu saja, mereka ikut rapat-rapat, ada rencana, tapi mereka tidak melaporkan, maka kena Undang-Undang nomor 13C. Dia tahu tapi nggak laporkan. Maka pesan saya kepada para pemuda, jangan Anda berada duduk di tempat yang salah. Jangan Anda berdiri di tempat yang salah, tapi Anda apatis, tidak lapor, ternyata mereka melakukan perencanaan-perencanaan. Anda bisa kena dan Anda bisa terjerat dengan undang-undang terorisme. Mungkin ini sejenak dari saya. Mudah-mudahan apa yang mereka jalani, apa yang mereka dapatkan selama ini menjadi pelajaran, ibrah buat kita, agar kita generasi selanjutnya tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang bersifat destruktif, radikalisme dan terorisme. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.